Selamat pagi, Youth GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah Youth kita hari ini, kita mau siapin dulu hati kita. Kita mau angkat satu buah pujian, judulnya Bersamamu. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh kembali beribadah, Tuhan. Meskipun di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi rema, Tuhan, bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, halo. Tema bulan ini adalah waktu. Jadi
Saya akan membahas tentang waktu. Ya, judul sharing saya berjudul Just in Time. Oke, Just in Time, atau bisa dibilang Just in His Time. Ya, His Time. Oke, saya ambil dari satu perikop di Injil Yohanes pasal kedua. Injil Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke. 1 sampai 11 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Perkawinan di Kana. Oke, ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke. Dari perikop ini, perkawinan di Kana. Bisa dibilang ini adalah mujizat pertama atau mujizat awal-awal yang dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ketika memulai pelayanannya. Ya. Oke, di sini adalah perkawinan. Oke. Kita bayangin, kita ada di sebuah perkawinan di mana anggur atau minuman anggur bisa dibilang jadi minuman yang utama di kala itu. Ya. Kita bayangin banyak sekali para tamu yang hadir, banyak sekali keluarga yang hadir tentu saja untuk merayakan pernikahan atau perkawinan. Bayangkan kalau misalnya anggur itu habis, ya. Saya tidak tahu gimana perasaannya kalau habis. Mungkin yang punya kawinannya atau orang tuanya mungkin ada rasa malu, kok bisa habis. Mungkin ada perasaan yang ya mungkin campur aduk, ya. Di sini di perkawinan ini ada tamu undangan, salah satunya Tuhan Yesus Kristus, murid-muridnya dan mamahnya, ya, mamahnya Tuhan Yesus atau Maria, ya. Di sini di ayat-ayat awal, mulai ayat ketiga, ya, ibu Yesus, ya, berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Nah, di sini yang saya mau garis bawahi, khususnya sesuai dengan tema kita, yaitu waktu. Nah, saya mau bahas yang ayat keempat. Kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Oke, garis bawahi, saatku belum tiba. Bukan berarti kita setiap kali ada masalah, Tuhan dengan mudahnya bisa menjawab masalah kita, bisa membantu menyelesaikan masalah kita dengan instan. No, Tuhan nggak mau kayak gitu caranya. Tuhan akan memunculkan mujizatnya di saat, di waktu yang tepat. Just in His time. Ya. Bukan keinginan kita sendiri, tapi Tuhan yang berkehendak. Oke. Kehabisan anggur di sini. Terus Tuhan bilang, saatku belum tiba. Jadi meskipun di sini kondisinya adalah ibunya Yesus, Maria, udah bilang ke Yesus, mereka kehabisan anggur. Sebuah informasi yang sudah Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan Yesus nggak langsung melakukan mujizat di sini. Meskipun pada akhirnya di perikop ini, Tuhan melakukan mujizat pertamanya, yaitu mengubah air menjadi anggur. Suatu hal yang bisa dibilang salah satu yang mustahil dilakukan. Karena air dan anggur, molekulnya, rasanya tentu saja berbeda. Jadi gimana caranya, saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oke, ya. Nah, di sini, setelah itu, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, udah pokoknya nurut aja sama apa yang dikatain Tuhan. Nah, di sini juga kita mau belajar, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Sama seperti lagu. Okay? Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Just in His time. Terus di sini juga kita mau belajar gimana caranya kita taat sama perintahnya Tuhan. Oke, taat aja. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Oke. Lalu yang berikutnya, percaya aja. Percaya apa yang Tuhan bakal lakukan adalah yang terbaik untuk kita. Oke. Di sini yang terbaik untuk di peristiwa ini adalah air jadi anggur, dan anggurnya kualitasnya baik. Dan bahkan orang-orang di sana yang tadi bisa baca sendiri di perikop yang tadi, perkawinan di Kana, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, lalu yang kurang baik. Tapi tiba-tiba kualitas anggurnya jadi baik lagi. Berarti Tuhan nggak setengah-setengah melakukan suatu hal. Kalau bagus, ya bagus. Ya, nggak setengah-setengah. Oke, nah jadi itu. Ada beberapa hal yang bisa jadi pembelajaran untuk kita. Ya, yang pertama, kita harus tahu waktu Tuhan sama waktu kita berbeda, ya. Yang kedua, kita tidak bisa memaksa keinginan kita, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Oke. Yang ketiga, kita harus taat sama perintahnya Tuhan. Dan keempat, yang terakhir, yang saya lupa tadi beritahu. Yang keempat, lakukan bagian kita. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Oke, sekali lagi. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Oke. Biarlah sharing singkat saya hari ini, just in His time. Biarlah waktunya Tuhan jadi prioritas kita, bukan waktunya kita. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah Tuhan hari ini. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar kami jadi anak-anak yang percaya lebih Tuhan kepadamu, tidak memaksa kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami juga mau belajar taat
kepada perintah-perintah-Mu. Kami juga ingin melakukan apa yang jadi bagian kami, dan kami percaya Engkau yang akan lakukan bagian-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Pertemukan kami di waktu-waktu yang mendatang, meskipun secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, ya, ibadah kita sudah selesai. Oke, selamat pagi, God bless you. Happy Sunday.